Ini benar-benar football crazy nation. Iya, betul. Pertanyaan simpelnya adalah round 4 nanti siapa lawan yang paling berpotensi nyusahin alias ngeribetin timnas Indonesia? Emang gak pernah ada habisnya kalau kita bicara tentang timnas, ya kan? Ini gue mau nyambungin tentang pertandingan terakhir kita di kualifikasi round 3 saat kita dikalahkan oleh Jepang. Presiden Federasinya Jepang, JFA, meminta maaf karena stadion yang dipakainya terlalu kecil. Dia tuh gak expect kalau fans Indonesia sebanyak itu. Dan dia nanti akan menjanjikan kalau ketemu lagi dan bertanding lagi, dia akan menyediakan stadion yang lebih besar. Menurut kalian berdua gimana tuh? Ya itulah Jepang ya, mereka kalau dalam service salah satu yang terbaik. Wah. Bahkan kalau lo naik taksi di Jepang kan, lo nggak tahu tempat restoran misalnya masuk gang-gang gitu, ntar lo dicariin sama si supir taksi bukain pintu, tunggu bentar, dia nyari ke pintu restorannya. Iya lagi. Terus anak culture. Pas lo udah confirm itu restorannya, baru dipanggil kita kan. Iya, betul. Iya ternyata bener di sini, lo bisa masuk sekarang makan. Iya. Jadi kalau service emang the best dan itu yang coba diperbaiki mungkin nextnya dengan ini nggak tahu ya bahwa ada cheap flights banyak banget ke Jepang sekarang kan. Jadi kan orang makin banyak yang bisa dengan mudah ke sana, terbang lebih fleksibel. Iya. Jadi kan ribuan orang. Gokil dan kalau ya. main di Panasonic Stadium ya tentunya biasanya mereka main di Saitama kan. Hey, welcome back. Ini yang baru balik. Apaan tuh? Waduh. Tanda tangan siapa Emil. tuh? Oh, Emil. Aldero. Wah. Gue pikir E-nya tuh Erik. Erik bukan ya? Emil dong. Oh, Aldero Emil. Mulyadi. Indonesia sekali namanya. Kayak bisa di-convert. Nggak jadi boleh orang nggak Indonesia. ceritain sedikit gimana proses terciptanya tanda tangan itu di jersinya Intan? Oh, kalau tercipta tanda tangan di jersey aku waktu itu janjian sama Emil. Enggak sih. Lebih tepatnya aku lagi wawancara sama Emil sama Coach Patrick Kluivert. Terus udah gitu kebetulan waktu itu lagi belum ada krunya lah gitu. Terus akhirnya Berduaan doang? bertiga. Bertiga. Ya, berarti yang satu kalau berdua laki dan perempuan yang satu apa? Jangan dong. Baru mau sebut jangan. iya. Nah terus ide kita akhirnya aku kayak Emil aku minta ya tanda tangan kamu gitu. Boleh nggak? Boleh dong. Jangan kan cuma tanda tangan, hati juga aku kasih. Itu tapi sebelum apa setelah pertandingan beda loh Sebelum pastinya kan? dong, sebelum. ya. Karena setelah pertandingan bahkan wawancara aja pada nolak, nggak ada yang mau. Maksudnya bukan nolak ya, maksudnya mungkin mereka nggak dalam situasi Mood, hati, pastilah, mood pasti. yang enak kan. Oh, Akhirnya pada waktu itu pas setelah match yang mau buat tetap wawancara Lily Pali waktu itu. Gitu. Tapi emang sih seru banget di sana. Seru banget. Cuman sayangnya ya stadionnya jauh banget. Oh, jauh dari Iya, kota? aku kayak lumayan jauh banget. Kayak jalan kakinya tuh juga cukup harus jauh banget. Terus pas pulang juga kayak lucu banget gitu. Kita lagi pulang jalan semuanya rombongan Indonesia. Taunya jalanannya buntu gitu-gitulah. Pokoknya kayak banyak banget pengalaman di sana. Tapi orang Jepang tuh kan doyan jalan ya. Orang Indonesia Doyan tanda tangan. Doyan belanja. orang Indonesia kan maksudnya kita Iya lagi, kita iya kan lagi, biasa iya lagi. jalan kaki ya. Jadi kayak lumayan banyak yang akhirnya naik taksi gitu-gitu. Di sana seru lah pokoknya. Seruan seru banget sama proses tanda tangannya. Terus kalau penonton sih kayak udah di gol ke berapa ya? Ketiga. Itu udah mulai pada ini sih kayak Pada apa? pada kayak udah kelihatan banget kecewanya gitu kan. Semuanya udah pada kayak aduh kok bisa sampai 3-0 nih dibantai gitu. Cuman kalau bukan Emil kan kemarin mungkin bisa lebih banyak lagi ya. 5 saves ya. Iya, aku belain tuh kamu. terus dari gitu pemain juga setelah match agak sedikit ada ketegangan kan waktu itu kan aku kan sempat harus di apa mas namanya yang tempat pemain masuk mix zone. ya di mix zone itu. Terus akhirnya aku juga mau wawancara, waktu itu lagi nggak ada yang mau diwawancara, terus aku ngeliat proses pemain masuk emang ada cukup ketegangan dari beberapa pemain terutama di yang pemain backnya kayaknya mungkin mereka juga kita bisa lihat ya di lapangan mereka juga agak tegang, ternyata kebawa juga setelah itu mungkin mereka juga agak-agak
ya namanya kita masih lagi kondisi gitu kan, jadinya kayak ya gitulah. Tapi ini bener sih, jadi pengalaman gue nih Tan ya. Waktu U20 di Suncheon yang kita terakhir kalah sama Uzbekistan. Ya. Emang susah tuh, kebayang sih kalau jadi Intan adalah pada saat kita disuruh dan berkewajiban untuk melakukan interview. Wawancara, Ya. ya. Wawancara gitu kan. Nah kalau gue sih ya waktu itu mungkin approach-nya gini, gue balikin tuh ke panitia gitu, termasuk dari pihak PSSI juga kan. Terserah deh mau nanya apa, gue akan tanya gitu. Jadi kita nggak bisa nanya kan, karena kita harus ngerti juga bahwa mereka tuh kan pasti lagi shock lah, karena mereka harus kalah gitu. Dan juga mereka udah mati-matian kan memperjuangkan hasil untuk terbaik buat timnas. Jadi ya kayak gitu-gitu ngerti sih. Cuma Iya, tetap iya. aja dapat tanda tangan. Iya dong. Gimana Sebelum match caranya? tapi. Oh, sebelumnya. Jangan-jangan ada tanda tangan lain nih yang kita nggak tahu nih. Nu. John, gue punya cerita juga tuh. Kalau kita kan sebagai sportcaster, pasti di sini juga punya pengalaman untuk yang namanya interview Iya, atau iya. mungkin wawancara, entah itu atlet atau siapapun itu. Tapi katanya kalau kita mewawancara dalam situasi dan kondisi atletnya habis bertanding dan hasilnya tidak begitu bagus buat si Iya. atlet, kayaknya memang kita harus menghindari yang namanya wawancara tentang pertandingannya. Oke. Kalau gua pasti akan menggunakan teknik seberapa tahu atau informasi apa yang menarik di kehidupan dia, itu yang kita coba ajak ngobrol. Kayak dulu Kimi Räikkönen, gue pernah sempet ada kesempatan wawancara di Singapura, yang ngajakin ngobrol pertama adalah tentang anjingnya. Wah, dia langsung seneng, happy gitu. Post match tuh, yang post ini event lah ya. Iya, Setelah iya. itu kan. Terus dia cerita, habis itu baru kita mulai selip-selipin dikit gitu. Kalau dulu gue cara menarik perhatian Pogba, gue ngucapin Assalamualaikum. Dijawab sama dia, Waalaikumsalam. Gue langsung ditanda tangan. Kayak cara-cara gitu tuh penting tuh Penting, menurut iya, gue. iya, Kalau kita sebagai seorang reporter, mau tanya nih sama Intan kan di sana. Setelah match selesai, stadionnya dibersihin nggak? Kebetulan aku menit 80 udah ke mix zone. Oh, di mix zone. Jadi Udah aku nggak standby, ngeliat, udah udah standby di mix standby. zone di Iya. sana. Jadi aku nggak ngeliat, yang aku lihat cuman pas lagi lewat ada, oh ternyata ada siapa namanya yang cedera, Kevin Dix sama siapa yang Jakob Sayuri. Yakob Sayuri gitu. Jadi nggak sempat ngeliat ke sana sih, nggak sempat ngeliat ke ke stadion. Tapi aku berharapnya mudah-mudahan juga ada kesadaran ya buat ngeberes-beresin juga. Cuman kalau tadi bilang katanya mereka kan stadionnya kecil, emang kecil sih. Terus kayak zona yang supporter Indonesia tuh, ya Allah Kak, bayangin deh kan orang Indonesia tuh banyak banget. Emang tuh kecil banget space-nya. Terus kayak jadi ada beberapa orang-orang Indonesia yang duduknya di tempat supporter Jepang. Mereka nyinir, bahkan ada yang pakai baju itu tau, baju Apa? Jepang. Oh, Jepang. Ada, tapi itu kepake. supporter Jadi Indonesia. space-nya Jepang itu kepake sama Iya, supporter kepake Indonesia sama saking supporter banyaknya. Indonesia saking banyaknya gitu. Tapi Ada itu emang beberapa. hebat sih. Itu katanya 10 menit penjualan tiketnya tuh ludes. Ludes ya, one way. oleh fans Indonesia. Indonesia, iya. Nah wajar sih kalau Miyamoto menyampaikan permintaan Permintaan maaf, maaf sih ya. Karena dirubahnya juga nggak apa ya. Mungkin dia nggak ngelihat bahwa ini ada potensi, walaupun udah dua-duanya punya kelolosan yang berbeda gitu kan. Iya, Round 4 sama kalau World Cup langsung mungkin dia expect ya 1.500 orang lah seperti normalnya laga-laga away. Tapi kan ini Nggak tahu ya Indonesia. yang punya buying Siapa power. nama presidennya? Buying power luar. Miyamoto. Miyamoto. Yang mantan pemain. Hey, don't nasional forget, you must remember, this is Indonesia. We are crazy of football. And we are rich. We are Rich yeah, people, and we iya, are a lot of people We are rich. and like football. Camkan itu. Waduh, camkan itu. Tapi aku sempat nggak expect loh ya kan, padahal Iya, Indonesia pasti udah lolos kan, maksudnya udah tau lah kita lolos, terus udah gitu kayak lawannya Jepang anyway gitu, Udah pasti kita kalah tahu, juga gitu iya ya. udah tahu, bukan Tapi kan lifestyle. sumpah itu Harus banyak di-update di banget. Instagram masing-masing, di X masing-masing. Itu Udah karena memang berangkat penonton untuk memberikan kita itu dukungan. banyak motivasinya juga, dan itu sah-sah aja menurut gua. Iya, sah. Ada penonton yang memang karena kecintaannya tentang timnas, ada penonton yang memang ingin menunjukkan karyanya untuk memberikan dukungan, apresiasi. Apresiasi, ya. Ada Betul. juga mungkin penonton yang membuat konten. Iya. Iya, Ada juga. Sah-sah saja. Dan banyak. apakah itu salah?
Tidak kalau Yang menurut murni turis juga ada kan? ada penonton yang FOMO yang tiba-tiba lagi mau ke cabang olahraga perahu naga tiba-tiba apa nih lagi rame-rame apa? bola nih saya bola gitu. Masalah kalau buat gua. Tapi tetaplah itu sepak bola Indonesia dan juga perkembangan sepak bola Indonesia emang luar biasa. Tapi kadang mesti diterima juga ya kalau away memang nggak senyaman kita Iya, sebagai betul. pendukung home gitu kan. Iya. Dengan keadaan yang seminimal mungkin, bahkan terkadang ya tim tuan rumah akan membuat tidak nyaman gitu. Dan itu hal yang wajar dalam kita nonton travel ke laga-laga away. Karena menurut gua laga away sebenarnya lebih istimewa lah Tapi ketimbang sih, kita nonton oh iya home benar-benar. matches. Japan tuh emang cukup strict ya. Dia kan agak-agak ya lumayan lah kan. Maksudnya disiplin terus kayak harus nggak boleh ganggu ketenangan orang. Jadi tuh kemarin sempat ada gerombolan supporter yang nyanyi-nyanyi. Terus sama dia ditegur awalnya, dimarahin. Terus kita kayak kaget, hah di stadion bukannya biasa teriak-teriak tuh gak apa-apa ya. Kan kita kebiasaan gitu ya mas ya. Terus ternyata dimarahin suruh diam. Tapi berikutnya pas ada Garuda Japan, La Grande sama Ultras Garuda. Itu kan mereka bikin, keren. tau gak? Dia bikin drum Tifo. Keren. dari jauh. Enggak, dia bikin bikin kayak korteo nyanyi- namanya, nyanyi, korteo. ya. Terus nyanyi dari jauh ada yang drum. Aku ada videonya nanti kita tampilin di sini. Itu keren Asik. banget sih, sumpah keren Keren. banget. Dari jauh tuh mereka udah kayak berisik gitu terus pakai bendera-bendera gitu. Ih, keren banget. Itu namanya korteo proses para ultras untuk memasuki stadion. Oh gitu Jadi ya. mereka iya, kayak iya. punya parade gitu sambil nyanyi. Kalau di luar tuh ada yang bakar flare juga gitu. Tapi kan di dalam sekarang udah nggak boleh bakar Ya. flare. Jadi di luar dia bakar Iya flare. itu keren Ini benar-benar banget. football crazy nation. Iya betul, itu jadi tontonan banget sama Hamin 1. Aku baru tahu mereka juga ada acara ternyata. Nah kalau ngomongin acara, ini acara lebih seru lagi. Acara round 4. Nah, kita udah negara-negaranya udah ada tuh ya. Menurut kalian berdua, Intan juga boleh sih. Tuan rumahnya juga udah Tuan diputusin. rumahnya ya? juga udah diputusin. Dia dari minggu lalu udah sewot. Namanya udah sewot ya. Masih sewot gue. Dan emang gak berubah kan. Pertanyaan simpelnya adalah round 4 nanti siapa lawan yang paling berpotensi nyusahin alias ngeribetin timnas Indonesia? Siapa mas? Yang jelas Qatar pasti akan ngerepotin kita. Walaupun kalau kita ngebenchmark di ronde ketiga, mereka tuh 23-24 gol ya di. Iya. Paling buruk lah, termasuk yang paling buruk mungkin second worst. Betul. Instead of dalam hal kebobolan. Tapi yang kita nggak tahu kan sampai adanya drawing itu tanggal berapa? 17 Juni kalau nggak salah. Di Osaka ya? Juli. Iya, Juli, Di Osaka, Juli. ya. Drawingnya. Nah, pertanyaannya adalah pot 2 itu siapa? Nah ini, milih Irak susah. UAE 11-12 gitu. Nah itu aja sih yang buat gue jadi sayang sekali kita nggak bisa dengan Oman karena kan secara ranking Iya. mereka kan sebenarnya yang terburuk kelima setelah kita kan nomor 6. Dan sayangnya Oman dalam pot ketiga jadi kita nggak bisa bersama sama Pot mereka. yang sama ya? Iya. Pot yang sama ya. Tapi lawan Arab juga nggak bisa kan ya? Karena Indonesia udah Pernah Satu grup. grup, Iya. betul. Oke. Di, Terus menurut lo? Irak kalau gue. Irak. Irak akan selalu menyulitkan. Karena kita udah terbukti struggle Yeah. untuk lawan mereka di 2 pertandingan di round kedua gitu. Dan mereka punya gaya approach sepak bola yang agak berbeda mungkin dari tim-tim Asia Barat lainnya yang menurut gue sangat European style banget. Tim yang punya begitu banyak variasi lah untuk melukai kita dan udah mereka buktikan. Apalagi kalau main home ya, untungnya mereka nggak main di Irak lagi kan. Iya. Jadi ini agak-agak ada handicap buat mereka juga. Tapi gue ngeliat dia adalah tim yang berpotensi untuk menyulitkan Indonesia lah. Ada Graham Irak Arnold tuh kemarin lagi. Graham Arnold lagi. Males kan? Graham Arnold ya. Nah, pelatihnya kan Graham Arnold. bulan Mei Iya. itu kemarin digantikan oleh Graham Arnold tuh Irak kalau nggak salah. Enggak, pertanyaan gue dia itu kemarin tergabung sama grup apa ya? Kok Irak bisa terlempar? Irak bersaing sama apa ya, gue lupa. Uzbek, bukan? Ya, Coba, nah ini cek nih. Sama Coba kita cek dulu ya. Uzbekistan sama Gila Uzbek sih, menurut gue takjub sih sama Uzbek Di sih. grup B dia. Dia di grup B. Itu ya, iya itu. Kan itu, grup tuh. A itu Qatar ya kalau nggak Grup B salah. ya? ya. Coba kita lihat. Nih dia nih. Di grup Oh, B. Ada Jordan. Korsel. Jordan lolos, Ngejutin sih ya. Oh Jordan ya? Iya, Jordannya bagus. Tapi nggak pakai air kan? Waduh. Mau bayar Boleh berapa tuh. lu Nu? Iya lagi, iya lagi. Boleh tuh. Cuan-cuan dong kalau gitu. Doni, lu setuju Don? Irak Apa tuh? akan menjadi lawan yang memberatkan buat timnas kita. Maksudnya di grup kalau misalnya Iya, memang satu Iya, grup kalau gitu. misalnya. Iya, kalau secara permainan jelas Irak. Tapi di luar permainan. Nah, gue minta. Gue males sih. Ketemu Dan- Qatar males. Gini aja Dan, kita minta sama dua ekspertis kita ini urutin 3 negara yang cukup
memberatkan Dari untuk yang timnas Indonesia? nyusahin ya? Iya. Dari yang paling nyusahin jagonya siapa, sampai- terus keduanya, ketiganya siapa? Ya siapa? Mas Doni dulu. Menurut- Siapa? ya, Mas siapa? Doni dulu. Ya kan Doni kalau dulu. dalam satu grup berarti sebenarnya ada Qatar, ada Iran. Iya. Iya. Karena ada home court advantage karena dia tuan rumah, Iya. mau nggak mau jadi Qatar sih menurut gue yang lebih sulit buat kita. Tapi kalau dari segi pure football, Pure football ini nggak usah Pure mikirin, football. nggak usah mikirin Terserah nanti dia kita mau akan ke grup sama ngartiinnya siapa. apa. Kalau pure football ya Irak lah, kita susah banget menang sama Iya. Irak gitu. Ya, Irak pertama berarti. Irak Pure football baru- ya. Ya, kedua Qatar. Ya, Qatar lah, Qatar. tinggal ada Qatar. Qatar. Tiga Di grup yang lain nih. bebas nggak? Ini kan belum ada nih grupnya kan, belum Ya, belum tapi kemungkinan drawing besar kan. sih. Iya. Kalau dari pot 2 kan, oke. Ini kan ada 6 negara. Berarti ketiga Emirat Arab ya. Emirat Arab. Iya. Adi? Ya ideally kita harus ketemu sama Emirat Arab sebenarnya supaya lebih membuka peluang untuk Iya. bisa lolos. Tapi gue tetap khawatir dengan tadi Irak, kedua ya Qatar. Qatar. Ya, dan Qatar kalau ya tadi ada home advantage akan berbahaya. Mereka juga punya di sepertiga akhir 2 pemain yang berbahaya menurut gue dan akan begitu tricky ya, yang akan membuat situasinya nanti akan agak sulit buat para pemain Tapi bertahan Indonesia. naturalisasinya banyak. Ya, tapi mereka udah di Ada Brazil itu. di momen dimana Stuck yang di World Cup yang lalu udah menuju ke akhir dan coba yang baru nih kan. Iya. Nah ini belum senyaman dulu lah. Juga dengan pelatih baru. Belum ngeblend banget lah ya. Jadi ini antara sebenarnya Qatar. kesempatan buat kita untuk Iya. unjuk kebolehan di Qatar di mana kita sebenarnya udah biasa juga main di sana kan. Tapi ini memang apa Berarti ya? baru 2 di Irak, Satu lagi, oh iya Qatar, satu lagi Irak, Qatar, urutannya. ya United Arab Emirates kan. Oh iya sama berarti. Sama lah, sama kalau Ya, itu. sama Tapi berarti. kan ini kan maksudnya Indonesia apa ya? Sebenarnya kemarin kita ya walaupun susah juga ya berharapnya kan lolos langsung. Cuman kan ini Nggak harus ke mungkin round. dong. Ya tadinya sebelum Susah kalah ya. sebelum kalah dengan Australia dan lain-lain kan harapan kita bisa itu kan. Iya, Karena benar. round Itu benar 4 sih. ini kan round 4 kayak ya susah gitu. Kalau Kak Adi sendiri ngelihatnya dengan Indonesia kemarin main beberapa kali juga terakhir lawan Jepang. Seberapa besar sih Kak peluang kita untuk bisa di round 4? Kalau kita ngomongin masalah the real football ya tanpa ada embel-embel lain tuh maksud aku kayak ya namanya bola itu bundar bisa apapun terjadi kan di atas lapangan. Tuh Bisa kalau Adi Tan, ngeliatnya tanda gimana? tangan aja bisa terjadi Tan. Walaupun lagi Di belakang kalah. bajumu itu. Abis ini pasti Intan mau ke Lombok ya. Tahu dia di mana. Intan. Pokoknya pantau terus ya. Selesai syuting. Media sosialnya Intan. Next Kamu flight pas di Lombok gimana? Lombok. soalnya view hotelnya udah sama tuh udah kan. tahu ya. Sama persis kan kemarin pas di Iya. Osaka. Iya. Fotonya sama ya. Tadi lanjut tuh apa tadi? Apa tadi lupa Kak? Oh, Chance di round chance-nya keempat. gimana di round 4? Ya kalau untuk Indonesia round keempat adalah suatu petualangan baru yang kita belum pernah sampai. Bahkan kan kalau dari poin saja kita lebih bagus dari Thailand, dari Vietnam di round sebelum ini gitu kan. Dan belum pernah ada tim dari ASEAN yang seperti ini gitu. Dan ya sewajarnya targetnya adalah untuk menuju ke round kelima. Jadi nggak mungkin kita, ya mungkin cuman akan sangat Berat, sulit ya. lah untuk bisa lolos sebagai pemuncak grup gitu kan. Apalagi kita belum punya experience di round ini gitu. Dan kalau kita lihat Qatar misalnya dia punya experience berlaga di World Cup sebelumnya walaupun sebagai host itu udah lumayan membuat mereka sedikit lebih unggul lah. Dan kalau kita lihat kemarin menghadapi Jepang juga jelas tim kita kurang experience. Jepang rotate pemain cukup banyak tapi kan mereka punya DNA penampilan yang udah selalu seperti Tapi kan itu. Indonesia juga rotate, ada bergantian tapi pemain. kan di dalam waktu yang sangat singkat buat Kluivert untuk bisa memasukkan DNA penampilan, gaya, style yang harus di Kenapa nggak berubah gaya permainannya dari babak pertama dan babak kedua? Ya karena menurut masih Adi? di limbo ya, betul limbo di antara. Di gitu. antara ya. Are you gonna play attacking football atau defend and then counter? Jadi belum ada satu DNA yang bisa dipakai Atau oleh Indonesia sebenarnya- seperti Jepang lo rotate 7-8 pemain tapi the system is the same. Iya, benar. Dan siapapun yang main Plug akan and play ya. menjalankan sistem itu dengan normal gitu. Kalau Jadi gua- nggak ada perbedaan. Gue pernah denger tuh waktu itu MU di eranya Ferguson begitu tuh. Banyak yang bilang katanya, wah MU mainnya sistem banget. Kalau sekarang sistem penghancur. Ya, it takes time karena kan butuh repetisi untuk mereka semua berlatih bersama. Karena kan proses bahkan kayak Wataru Endo Systemic bilang. football ya. Wataru Endo bilang gitu kan. Kalau dulu ada target dari federasi kita bahwa Jepang harus juara atau masuk ke dalam perbicaraan untuk juara 2050. Tapi sekarang Wataru bilang kalau itu yang menjadi targetnya mengecewakan karena kita udah di level yang hampir untuk bisa mencapai situasi untuk menjadi juara gitu kan. Jadi mereka butuh waktu yang span-nya
kalau sampai besok 8 World Cup gitu. Untuk bisa ada di conversation mungkin lolos Iya, ya. ke 8 besar. Memang ada anomali Korea Republic di semifinal 2002 tapi kan dengan Yeah. ya Tuan biasa lah. Ya. Kalau gue malah bingung sih. Kenapa Miyamoto minta maaf ya? Harusnya kita tuh berterima kasih sama Miyamoto. Bahwa kita dibantai 6-0. Kenapa? Supaya ada apa ya? Kan kemarin sepertinya kita tuh sangat bereforia yang sebenarnya berlebih. Tapi akhirnya kita dapat pelajaran yang benar-benar seperti Adi bilang. Ini kan negara kalau kita lihat ya. Sebelum 80 akhir. Jepang itu nggak ada di peta Asia. Mereka tuh benar-benar di late 80s dan 90 puncaknya kita tahu ya mulai ke gradually mereka bagus. Jadi mereka pun membutuhkan proses gitu kan. Gue nggak mengatakan kita tidak melakukan proses, tapi sebenarnya itu kayak jadi wake up call sih. Emang wake up call yang nggak enak karena kita kalah 0-6. Tapi banyak sekali yang bisa dipelajari dari kekalahan kemarin sih. Kalau menurut gue, jadi kita kayak ada riset dan akhirnya kan tuh kekalahan yang sebenarnya tidak mempengaruhi jalan kita untuk masuk ke ronde 4 ya. Nah atas dasar ini gue melihat untuk ronde keempat sebenarnya malah kalau gue melihat kita kayak jadi dikasih komplit nih. Semua semua pelajaran itu ada sekarang di dalam catatan atau video yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim. Bahwa kita harus bermain seperti apa untuk bisa bersaing paling tidak kalau seperti Adi bilang rasanya jujur ya kita berdoa juara grup untuk maju. Tapi rasanya mungkin sulit. Amankan lah paling enggak untuk runner up ya. Karena runner up itu kan masih memiliki peluang untuk masuk ke ronde kelima. Walaupun itu nanti akan diadu juga ya. Dua lagi. Iya. Dua lagi. Intinya Sebelum nanti ketemu sama cross continent. Nah, Iya. itu yang ngeri. Tapi kan sebenarnya Yang ngeri. untuk masuk ke Interconfederation, para runner up itu harus ketemu dulu. Ya. Ya, Betul, dua Lek. Baru kita masuk Interconfederation itu. Nah, itu yang nggak mudah juga. Berarti Ya. bisa jadi kita ketemu antara Saudi, siapa lagi tuh? Oman. Oman. Satu lagi berarti Irak. Enggak. Bukan, Irak kan di kita ya. Siapa tadi satu lagi tuh grupnya? Saudi, Iya. Oman. Di grup sebelah lah intinya. Ya, Qatar. Bukan. UEA. Emirat Arab gitu. UEA. Itu pun juga nggak mudah. Jadi kalau gue bilang fokus saja di 2 laga sisa ini. Kayak istilah gue tuh is to win Mati-matian. away ya from World Cup kan. Ya. Kita hanya 2 kemenangan aja loh bisa masuk. Tapi untuk ngelewatin finish line ke World Cup dengan 2 matches tadi yang harus menang itu pressure-nya luar biasa. Sulit banget. Dan pemain kita kan capsnya masih under 20 gitu Iya. ya. Dan ini kita bicara Jepang yang sudah berbicara tentang hafunya mereka mix generation ini dari mulai zaman generasi Brazil Peru mereka yang datang pekerja-pekerja ke Jepang Ya. dan juga yang di cross ke Brazil juga banyak gitu kan. Jadi perjalanannya sangat panjang menuju ke momen sekarang dengan banyaknya pemain-pemain yang datang dari Brazil mulai dari Rui Ramos misalnya itu kan buat timnas Jepang. Jadi memang ini menjadi satu langkah yang coba ditiru oleh Indonesia gitu untuk progresinya memang sangat cepat ini dan ada harapan untuk bisa lolos ke World Cup di kualifikasi kali ini tapi tentunya harus ada perjuangan dan harus ada penampilan buruk dari lawan-lawan kita. Oke, kita tunggu aja penampilan buruk dari lawan-lawan kita. Tapi gue yakin semua publik sepak bola termasuk kita semua di sini sepakat atas prestasi kita Oh, iya lolos dong. ke round Yes. 4. Yes. Iya kan? Sesuai Round 4. dengan target sesuai. Sesuai dengan Sesuai, target. sesuai. Ya. Tapi apakah itu harus dikasih? Pertanyaan gua karena ini mewakili juga beberapa teman-teman netizen, jam itu keberatan atau enggak? Karena dikasihnya timingnya tepat atau tidak? Padahal belum lolos. Kalau kita berkaca kepada salah satu negara Asia yang sudah lolos juga seperti Uzbekistan, dia punya cerita yang sama juga. Dia mendapatkan hadiah pemain-pemainnya mobil, brandnya apa kalau nggak salah ya mobil listrik dari presidennya setelah mereka lolos. Piala Nah kita Dunia. belum lolos, baru lolos round 4, dapat jam Rolex. Bagaimana tanggapan? Emil gimana Emil kemarin? Pada takut. Emil sensitif mulu nanyanya nih Signu nih. Gue masih minum dulu. You put me in the spot man. Kalau Emil kemarin happy aja sih dapat jam. Loh, kok kayak bukan. Gimana Mas Doni C? Gak apa-apa ini kan maksudnya. Perlu gak sih kayak gitu-gitu? Ini kan pendapat Menurut- aja nggak masalah. Bukan berarti Mas Doni juga kayak nentang ngapain sih lo dikasih nggak juga kan udah kejadian mau diapain Ya lagi. sebenarnya kalau stages memang kita lolos ronde 4. Ya. Tapi kan sebenarnya end goalnya bukan ronde 4. Jadi mungkin seandainya bisa menunggu sedikit lebih lama tentunya kan lebih baik. Kedua ya kan ini kan jadinya kan rame ya. Kalau kita kan lihatnya cuma dari sisi perlu dikasih apa enggak.
Yang lain yang di luar sana ngomonginnya kenapa gak kasih sini itu loh maksud gue loh. Jadi ya sangat disayangkan tapi tetap apakah mereka berhak mendapatkan apresiasi? Berhak. Cuman kalau gue misalnya gue kasih aja jam karet apa gitu. Kan kita gak tahu ya itu loh poinnya sih. Jadi ya I don't know, ini sensitif banget. Jadi nih. berarti kalau gue boleh tarik kesimpulannya boleh dikasih sebagai tanda apresiasi atas kinerjanya. Tapi mungkin waktunya kalau diundurin dikit alangkah lebih bagusnya gitu. Iya. Oke. Adi. Ayo nih, lu jangan ketawa nih gue udah nih. Kerekam lagi gue jawabnya. Kalau gue Ini no cut ya. Nokat lo gitu. Kalau gue sih gue sangat positif dengan pemberian gift tersebut ya apapun bentuknya. Apresiasi yang sangat tepat dengan prestasi yang baru buat timnas kita. Tentunya harus ada injeksi dan koneksi bahwa government juga peduli dan sebagai seorang presiden dia juga penggemar sepak bola jadi sangat wajar menurut gue. Dan ini bukan hal yang baru, hal yang harusnya biasa ya. Mungkin cuman karena ada social media aja menjadi luar biasa. Padahal dari dulu juga gift-gift seperti itu sangat normal dan wajar diberikan gitu dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi menurut gue it's fine. Itu karena, Ibnu dapat gift tuh. iya ini. Tuh, lu dapat gift kan kemarin kan? Aduh gua malu deh kayaknya. Tapi banyak yang bilang, bang aura juaranya kuat banget. Sama aura apa namanya tsunami tropi. Tsunami tropi. Bentar, tsunami itu bukan yang ngilangin ya? Iya dia sapu bersih ya. Iya, jadi sapu bersih dong. Ya apapun itu yang penting. Jadi hilang intinya- semua nggak ada. Apa-apalah yang penting kan datang pemain-pemain baru. Tapi tadi statementnya Adi keren loh. Menurut gua dia layak nih untuk jadi manajer. Iya karena dia kalau setiap timnya prestasi bonus. Ini round 4 dapat bonus misalnya Bonus. X gitu Iya. ya. Iya. Round 5 nanti kalau misalnya kita nggak jadi lolos otomatis. Kalau otomatis kalau sekarang aja udah mendapatkan itu Jam. apalagi nanti lolos. Oh booster ya, Puncak gitu. motivation booster. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini tidak membuat diskriminasi dengan cabang olahraga Cabang lain? olahraga lain. Ya, Sensi lagi nih Ibnu nih. Enggak, ini kan soalnya jadi permasalahan. Cuma nanya, Sebenarnya. Ini football podcast. Iya. Tapi kan yang berisik di media sosial kan itu kan. Sebenarnya apa materi-materi yang kadang-kadang juga jadi perbincangan kan itu. Betul. Gitu. Iya Tapi kalau sih. nggak Tapi di- memang no disrespect untuk sports lain, memang sepak bola punya Magnet. satu kapasitas ya, kaliber tersendiri yang mungkin juga kaitannya untuk ke masyarakat, untuk ke pemerintahan itu ada. Dan untuk masing-masing pemain yang ada di situ ada kebanggaan yang Gue berbeda. idola loh mana orang. Nyalinya gede. Tapi Keren tentunya ya, keren, Di. Dari sports lain itu juga ini menjadi satu pacuan buat mereka gitu kan. Kalau gue bisa memberikan yang terbaik, tentunya akan ada apresiasi juga. Nggak akan ada perbedaan dari government atau dari presiden kita, pasti akan ada apresiasi yang diberikan. Memang mungkin wujudnya berbeda-beda dan ya itu tadi sepak bola kan olahraga yang unik ya dan agak berbeda dari yang lain. Ini yang membuat situasinya mungkin lebih terekspos juga dan ya pemain-pemainnya kita lihat dengan kaliber yang ada gitu kan. Ya ini menjadi keadaan yang menarik dan harus bisa diterima juga bagi yang mengkritisi sangat fair karena mereka punya kebebasan untuk melakukan itu. Jadi semuanya yang dikritik juga harus menerima dengan lapang dada karena kan pasti ada alasannya mereka memberikan X hadiah tersebut. Ya, mereka juga mungkin kayak nge-boost di sosmed juga karena excited aja kan. Saking excitednya dapat hadiah itu dari That's fine. presiden Iya, gitu kan. sangat Kan wajar. banyak Atau juga yang mungkin- Itu statement Intan apa Emil? Udah deh gak usah ngomongin itu. Atau tapi- mungkin gak sih kalau misalnya hasilnya nggak seburuk kemarin ya dalam hal skor lainnya ya kan 0-6. Iya. Mungkin Nggak agak oke lah ya. Nggak akan rame. Nggak Kan akan sangat seramai disayangkan sebenarnya. Jadi memang mungkin bukan masalah pemberian hadiahnya apa, kapan momennya, tapi sayangnya setelah ada pemberian hadiah yang Di luar biasa league-nya gitu gitu ya. ternyata hasilnya nggak bagus. Iya. Mungkin itu ya. Iya, iya. Atau mungkin Aman karena nggak gua, aman hasil nggak, aman nggak gua? aman. Aman. Atau mungkin bisa dibalik Don, karena hasilnya mengecewakan di pertandingan terakhirnya. Padahal kita tahu sama-sama Jepang adalah tim yang memang sudah berbeda sekali dengan kita dan pasti juga orang sudah sepakat kita pasti akan kalah. Nah, itu yang membuat alasan balik lagi ke belakang. Mungkin gara-gara itu Ya, dicari jadi bikin penyebabnya. Jadi kalaupun mungkin ya kalahnya nggak sebanyak kemarin, mungkin itu akan dilupakan. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Tapi jangan lupa juga schedule Pak Prabowo kan sangat rapat gitu kan. Pasti. Bukan nggak mungkin itu momen satu-satunya buat Pak Prabowo bisa Ketemu diundang ya, untuk nggak sih? lunch, untuk berbicara di momen yang tepat. Ya kalau keluar di mana sih nggak dikasih free gift gitu kan. Betul. Pasti kalau kita diundang pasti ada sesuatu yang diberikan juga kan. Jadi ya itu add on bonus buat pemain. Pemain kan juga berkorban luar biasa kan. Iya Pak Teddy. Iya, diundang kita. Oh iya, diundang.
Fanzone dia. Udah, Fanzone satu, 4 satu. orang. Berapa? Mau datang. Hah? Pak Teddy mana nih? Oh, Cikarang. Salah. Tapi Gila, ya. gue pikir bener. Anyway, dari tadi ngomongin jam dan mobil nih. Nah, barangkali kalian atau penonton kita ada yang lagi nyari handphone baru. Ada nih Samsung Galaxy S25 lagi promo gokil banget di Blibli. Ada cashback sampai 3 juta rupiah dan ada tambahan cashback PWP sampai 2 juta rupiah juga loh. Dan kalau belinya di Blibli, kalian bisa dapetin perlindungan gratis 6 bulan, cicilan 0% sampai 24 bulan. Dapat Blibli tiket reward dan hebatnya bisa tukar tambah juga loh. Langsung aja yuk mampir ke Blibli Store Ciputra Walk Surabaya, Blibli Store Mall Ratu Indah Makassar atau Samsung Experience Store di Ambasador dan Kemang Jakarta Selatan. Atau bisa juga cek di Instagram @bliblistore.id dan @samsung.blibliomg. Gampang, aman, untungnya banyak kan? Enak kan? Atau beli di gue juga ada. Beli di gue juga bisa sih. Ada komisi tenang. Wah. Gue telepon Dar. Mantap. Siap. Tapi seru ya dari tadi kita ngomongin ganti pemain. Kalau ngomongin ganti pemain, Bang Ibnu juga tadi udah banggain kan. Katanya ya walaupun kemarin gak dapat prestasi apa-apa, hampir degradasi, tetap datengin pemain-pemain baru gitu. Itulah, kan. jersey baru hadir, pemain baru pun ikut hadir. Semoga Jelas. prestasi baru juga ada ya Bang Ibnu ya. Amin. Yang gede. Nah kemarin kalau kita ngomongin bursa transfer nih, walaupun kemarin Liverpool udah peringkat 1 juara nih. Emang juara beda ya Bang? Bang dengan Mas Kak. Bang Emil maksudnya. Mantap itu. Ajakin. Abis itu dibilangnya Bang Emil. Memang beda ya, tapi tetap aja gerak cepet gitu loh. Kak Adi ngeliatnya sendiri sama Bang Mas Doni jadi Bang terus. Ya kan Bang Emil. Jangan gitu. Ya non. Jadi Mas Doni Ses. juga ngeliatnya gimana nih, udah ada 2 bintang nih, ada Frimpong dan juga Florian Wirtz yang dikabarkan gabung dan harganya cukup fantastis. Yang Frimpong itu gue gak Frimpong. penting lah ya. Gue tahu banget nih. Karena kan sebelahnya ini udah negara yang sangat berseberangan. Doni kalau ditanya pemain Jerman, kejermanannya itu langsung membesar. Bahasa Jerman aja nggak bisa. Tapi hatinya untuk Jerman banget kan, gimana? Kalau gue sih satu emang kehilangan besar sih buat Bundesliga ya. Ya, karena kita tahu hegemoni yang namanya FC Bayern Munchen tuh runtuh. Gara-gara Leverkusen pelatihnya diambil, pemain bintangnya diambil, ya rusak semuanya. Itu yang gue pernah ngomong juga kalau nggak salah di podcast kita sebelumnya. MU bener sih ngambil pemain-pemain Liga Inggris, klub-klub yang lain ya. Cuman di satu sisi yang gue pengen sorotin itu sih harganya sih Di. Iya. Gak worth it ya atau Gue gimana? Oke, tadi lu sempat bilang is part of the luxury ya. Sepak bola secara general dan apalagi ngomongin Premier League, Liga Inggris yang paling rapi, Yeah. valuasi paling besar. Come on, 150 juta euro. Itu menurut gue is a bit too much. Terlepas apakah Florian Wirtz itu pantas atau tidak. Tapi maksud gue adalah ngapain sih beli sebanyak itu, dan kalau nggak salah Trent dijual berapa tuh? Free transfer Free atau apa transfer. tuh? Free. Gila ya sih, banyak Kalau banget bisa sih cuma duitnya Liga Inggris. Ada dapat 10 juta ya, cuma gara-gara dia Karena harus main lebih dini awal. buat Real ya. Iya. Iya. Itu aja sih Di, gue gak tahu deh, I don't know banyak what to say man. Ya itu magnet dari tim seperti Liverpool. Mungkin banyak yang juga berpendapat bahwa Liverpool di transfer window adalah tim yang begitu berhati-hati untuk spend money-nya, tapi ternyata enggak juga. Most expensive defender ada tentunya Virgil van Dijk di sana yang didatangkan juga gitu kan. Dan Florian Wirtz untuk menjauhkan dirinya dari kejaran banyak tim termasuk FC Bayern Munchen yang akhirnya nyerah juga kalau harus bersaing dengan tadi triple digit 150 gitu kan. Jadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan, untuk saat ini kalau kita lihat dia di Bundesliga best in class di positionnya. Sedangkan Liverpool perlu juga untuk ada peremajaan karena kan mungkin hunger dari seorang pemain juga akan berkurang misalnya dengan sangat sukses di musim yang lalu. Ini membuat situasi buat Luis Diaz juga dan Gakpo berpotensi untuk pindah. Jota juga demikian. Jadi kan Liverpool harus gerak cepat nih. Siapa yang harus masuk? Tapi ego manajemennya gimana? Dan Florian Wirtz yang Sama yang Salah. masuk. Sama Salah. Sama Salah. Karena kan Sama Salah Salah. kayaknya udah klik banget tuh sama Szoboszlai. Iya kan different position. Kan sekarang mau di sektor kanan, Wirtz mungkin bisa di area kiri atau ke sentral gitu kan. Ini adalah situasi di mana mereka butuh untuk
mengganti misalnya kalau Gakpo pindah atau Jota atau Luis Diaz yang berpotensi yang paling besar untuk pindah gitu kan. Tapi siapa Kak kalau disuruh pilih di antara mereka yang menurut Kak Adi yaudah nggak apa-apa ini pindah keluar dari Liverpool. Or siapa yang dipertahanin juga? Ya, siapa Kalau yang dipertahanin dipertahanin? Gakpo, karena Gakpo triple Ya, gue position. setuju kalau itu Iya setuju. kan, dia Lebih versatile ya bisa. versatile, dia bisa triple position. Mungkin Diego Jota dan Dan Luis Diaz. accepting yang- rule-nya juga luar biasa sih Gakpo ya. Jadi yang mungkin pindah ya tadi Jota dengan kendala cederanya. Nunes? Darwin udah pasti. Jadi 3 ya. Darwin Núñez, Jota, Luis Diaz mungkin juga akan keluar dan Darwin di-link dengan Napoli sekarang karena dia udah Napoli, reject Hilal. Jadi untuk mendatangkan best in class ya itu yang harus dikeluarkan oleh 150 ya. 150 juta. Apakah dia akan sesuai dengan price tag itu kita belum tahu. Belum Dan tahu. kalau Tapi kita menurut lihat track- kalian bakalan nyetel atau enggak? kalau gue lihat sih ya, kalau gue lihat sih ini yang akan membuat Liverpool berpotensi untuk lagi mengamankan. Karena gue selalu bilang dengan title dia di musim lalu itu akan membuat ada dominasi mini yang akan dilakukan oleh Liverpool. Karena perbaikannya City nggak akan semulus itu, butuh waktu. Arsenal untuk mengejar, tetaplah Arsenal pasti akan ada kendala juga nanti buat mereka. Jadi Mau bilang Arsenal tetaplah Arsenal ya. ya, pasti ada kendala buat mereka. Jadi ini chance-nya untuk bisa Next season. chance untuk mengamankan, mendatangkan Florian Wirtz. Arsenal tuh yang penting balance sheet man, Iya. positif. Oh, positif. Tadi Wirtz is sangat luar biasa gitu kan. Dan trend yang keluar ya dengan masuknya Frimpong juga ini justru bisa menjadi upgrade gitu. Karena Frimpong bisa menawarkan hal yang lebih dahsyat lagi ketika dia masuk ke sepertiga akhir. Oke. Gila. Mas Doni tadi belum. Diboyong lu bener asli dibongkar. Dan dia punya Leverkusen dibongkar. experience- dia punya experience di Man City jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalau statementnya Doni tadi bilang gue jadi kecewa nih, jadi hegemoni Bundesliganya runtuh gitu kan. Nggak, dia sebenarnya kecewanya tapi agak-agak abu-abu. Karena Abu-abu. lawan-lawannya Makanya nih- gue bilang itu hukum karma. Ketika Bayern Munchen sering banget ngempesin tim-tim sebelum di awal liga dan beli-beliin pemain yang paling jago. Jadi Iya kan? sebenarnya karena kan yang ditawar itu udah bertahun-tahun dipantau sama FC Bayern Munchen. Nyerah udah Bayern Munchen nggak bisa. Berarti Terus sama sampai aja- keluarga-nya itu udah dideketin terus. Iya. Sama aja manajemen Bayern Munchennya pelit kan, nggak punya duit sebanyak itu. Ya, nggak bukan pelit lah. Tapi- smart. Iya, itu namanya ngeles. Aduh, emang seru ya. Tapi selain Manchester United, City juga. Tapi City ya, City at least kan dia ada di Gue seneng zona sih. Eropa Kalau gue kan. malah seneng loh movement Tijani. transfer movement yang dilakukan dari oleh mulai Januari kemarin Yes. sampai sekarang ya. Siapa aja dia udah dapat siapa aja? Siapa Tijani, sih? Ah. Cherky. Iya. Cerik, Sherky. Sama ini Sherky. 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 Sama Yang Wolf punya back. Siapa namanya itu? Yang Algerian. Nuri. Al Nuri. Nuri. Kalau sih itu semua smart. Dari Chelsea siapa sih? Smart buying lah. Ya satu siapa dari Chelsea juga udah kan ya? Chelsea kipernya Oh, ya. iya. Bettinelli, Bettinelli. itu Fulham legend. Itu oke lah 30 something gak penting. Buat gantiin Carson ya kan. Legend yang udah memenangkan semuanya tanpa bermain. Kesalahan City kemarin musim lalu, apa yang bisa membuat mereka jadi terseok-seok? Nggak menduga bahwa Rodrigo akan out dalam durasi yang panjang. Dan di 2 musim sebelumnya mungkin banyak pemain yang harusnya udah on the way out tapi masih dipercaya. Mungkin ada loyalitas berlebih lah dari Pep yang diberikan kepada beberapa pemain. Yang anehnya ketika Rodri cedera, sistemnya Pep jadi nggak jalan dan biasanya kan kalau yang underperform mungkin 2 pemain. 2 pemain. Sedangkan Yeah. pemain lain bisa step up. Tapi Yeah. ini 3, 4, 5 pemain semuanya yang superstar, rate-nya elite, semuanya underperform. Oleh karenanya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ada nggak pemain baru itu yang akan menjadikan peran pengganti Rodri? Iya, Tijani Reinders. Tijani. Yes. Bahkan kalau boleh gua katakan, oke, Rodri untuk sekarang complete tapi dari segi goal scoring dia belum menawarkan apa yang bisa ditawarkan Tijani Reinders. Dan ini yang pemain yang dicari oleh Pep untuk bisa ketika dia udah memenangkan bola, dia retain possession sangat cepat tapi bisa berkombinasi untuk goal scoring yang lebih tinggi. Jadi justru malah ada potensi untuk bisa lebih upgrade ya di. Oh jelas, makanya menurut gue yang paling tepat pembelian itu adalah City dan City benar-benar butuh 3 pemain itu dengan different role yang ditawarkan, gila sih. Saya pusing dengan kata itu. Boleh nggak kita ganti topik aja? Dan Marmus ya. Marmus juga belum. Marmus Karena baru setengah season. Statsnya di Bundesliga sebelum Iya. dia pindah itu lebih tinggi dari Florian Wirtz whole season di Bundesliga Yes, kemarin. Jadi sir. dari segi ancaman dari 3 area tentunya City sekarang punya begitu banyak variasi lah. Oke, sekarang ini Gua kan nggak saya anti banget host. sih kalau ngomongin Nggak, City, gua bingung Saya deh. mau belokin topiknya. MU dong. Gimana nih? Manchester dua-duanya gak ada yang juara. Kunya. Buemo. Buemo tapi masih belum ya? Mbemo kalau nggak diambil Mbemo. sama Thomas Frank sama Tottenham nih karena Jangan. Oh, bisa ikut loh. Jangan Bisa macam-macam ikut. kamu.
Bisa ikut loh. Bisa sih, tapi janganlah. Tapi gue suka tuh pemain kayak gitu. Kalau Adi bilang udah proven Di Premier League ya? iya di Premier League. Lu gimana menurut lo, Di? Kunya yang menurut gue lu? sih Kunya. tepat banget. Cuman kalau Mbemo nggak dapet kurang ya dia. Ya, United punya potensi untuk mendapatkan 3 pemain yang di musim lalu ya top di lini serang ya. Lini serang. Apalagi kalau misalnya dapat Mateta juga oke menurut gua. Cunha is one of the best ketika on the ball, dia bisa melakukan banyak pergerakan berbahaya, actionnya dia Yes, nggak itu, cuma lebih ke bisa situ, betul. menjadi goal scorer tapi juga bisa menciptakan keadaan-keadaan berbahaya di pertahanan lawan gitu kan, dan ball carrying ability-nya juga menurut gua ya setara atau lebih baik daripada Bruno Fernandes. Jadi menurut gua ini lagi adisi yang sangat tepat buat bermain di double 10 itu. Cunha bisa menawarkan begitu banyak dimensi yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim gitu kan. Dan Mbeumo adalah pemain yang juga akan lebih mengupgrade lagi Manchester United kalau didapatkan. Tapi kan kalau dari segi pemain udah oke nih. Jadi harusnya secepatnya dikunci lah. Banyak anak-anak MU bilang belum bang, belum oke karena Gyökeres belum landing. Ah, Gyökeres gimana? Gyökeres ya. Gyökeres, Victor Gyökeres. Gue nggak terlalu ngikutin dia secara detail Emang ya. dia juga nggak pengen diikutin lu Don. Nah ayo Don, nggak apa-apa Don. Yuk, yang penting tahu aja beritanya gimana. Sporting Lisbon gitu loh no. Lu jujur lo tontonin itu. Enggak sih, cuma di Champions League doang kemarin. Kalau dari kacamata Champions League oke lah. Heeh. Cuman gue lagi-lagi orangnya sangat price tag sih ya. Oh lu price tag. 70 gitu. Lu yakin tuh di 70 yang worth it gitu. Kaget ya. kan gue. Worth it, Ya itu harga-harga untuk Gyökeres, untuk Osimhen, center forward dengan tipikal ini mungkin cuma ada 4-5 sekarang di market sekarang ya dengan gaya ini yang dibutuhkan oleh banyak tim gitu. Gyökeres adalah pemain yang ada di top half sangat positif. Dan itu yang dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Bukan lagi kalau udah diamankan Mbeumo sama Cunha, dia nggak perlu lagi pemain depan yang harus drop deep, harus ke samping, terus nekan dengan menggiring bola. Dia cuma butuh finisher yang ada di kotak penalti, dan Gyökeres punya atribut yang luar biasa gitu kan. Tapi Ekitike juga sama. Ini juga pemain yang Mending diincar tuh juga. asik tuh. Masih muda lagi. Di Frankfurt juga udah menunjukkan kualitasnya. Ekitike oke tuh. Ya, tapi kan dia masih menjadi hal yang baru untuk Ruben Amorim. Sedangkan Gyökeres yang udah dia kenal, dan Gyökeres punya kayaknya kedekatan spesial ya sama Amorim, ini yang bisa digunain untuk Back four gimana back four? jasa dia. Nggak ada pembenahan. Tapi kalian masih yakin gak sih kalau pemain-pemain yang tadi Premier League proven, terus juga Gyökeres memang sudah kenal dengan Ruben Amorim dan sudah terbukti. Kalau ngelihat kejadian dan historinya MU, itu juga sudah pernah dilakukan sama Erik ten Hag ketika dia mendatangkan pemain-pemain pilihannya. Tapi tetap Dan aja ternyata ya. ngeflop. Flop. Kenapa sampai MU itu ngeflop? Dan apakah nasib pemain-pemain ini juga nanti punya nasib yang sama? Ya itu masih menjadi misteri karena kan gimana mereka bisa langsung nyetel Itu dengan di kepala gue juga gitu, itu misteri sih. dengan Premier League. Iya. Ya, Ya, ada atau- pace, technical ability dari lawan. gila. Dan bagaimana lawan kalau bermain di Old Trafford misalnya, mereka akan tentunya drop deep dan membuat United untuk bisa mencari solusi dengan bagaimana lawan meng-approach dengan sistem pertahanan yang double block gitu Iya. misalnya kan. Ini yang menjadi masalah, dan itu tadi United sudah coba untuk menambah amunisinya dengan pemain-pemain yang bisa bergerak di tight spaces seperti Cunha, Mbeumo. Kalau masuk Gyökeres nanti punya target yang berbeda, yang bisa lebih nyaman untuk bisa diarahkan umpan-umpan crossing misalnya, dan Gyökeres bisa menyambut bola dengan baik. Tapi juga jangan lupa kalau Mateta yang menjadi opsi keduanya itu justru akan menjadi pemain yang lebih tepat untuk Manchester United. Oh, tuh Menurut gua. Mancunian, jadi jawabannya gitu. Jadi masih misteri pemain-pemain ini bakalan teruji atau enggak, bakalan gacor atau Tapi enggak. kan manajemen sudah memberikan lupakan manajemen lah. Si terbaik, Gue gak mau ke ya, atas. Oh, nggak mau ke atas, jangan ya. Nggak perlu. Tapi ke Ruben Amorim, Oh, ya. Jason Wilcox. Sekarang udah mulai agak jelas lah. Agak jelas. Sebelumnya kan gak jelas tuh. Iya, benar. Dave Brailsford kan spesialis sepeda ya. Iya, sepeda disuruh beli pemain. Nyusun tim bola rusak. Habis itu yang lain didatengin dikeluarin lagi karena gak setuju, pelatihnya maunya Southgate. Lu belum jawab gua. Ashworth. Back four-nya gimana? Back four-nya. Kok nggak ada beli? Gue tuh rindu misalnya. Klub besar itu juga beli dong pemain belakang gitu ya, center back.
kayak lupa gitu. Apakah emang sepak bola modern hanya cuma peduli Nyerang. left back yang bisa nyerang. MU sudah hadir kembali Harry Maguire. Harry Maguire. Back four, lu benerin. Tapi tuh. penjaga gawang dulu lah. United coba untuk juga bergerak di market ini gitu kan dengan misalnya ada suara-suara untuk Emi Martinez yang menurut gue juga bisa mengupgrade dari Onana lah. Gua Kenapa, miris. Enggak, karena gua tadi baru buka Instagramnya MU. Ternyata pemotretan jersey baru. Onana ada di situ. Gua ngapain? Dalam hati gua, kok dia masih diajak pemotretan sih? Wah, kacau nih. Nama lu mirip sih bos. Apa? Lu kan John. Oh iya. Jonan. Wah, Jonana. Tapi gue pengen sih kalau Emi sih. Emi sih oke sih. Itu mah Karakternya bagus. kuat gitu Iya. loh. Itu mah Dan bagus. kalau di backline ya nama-nama seperti Branthwaite akan mengupgrade juga karena gue ngeliat bahwa Lenny Yoro adalah pemain yang punya masa depan yang cukup cerah. Heaven juga demikian. Aku baru nanya Heaven. Iya cukup cerah juga kan. Nah itu Iya. Heaven mungkin tuh boleh tuh ya. Iya. Harry Amas di wingback juga itu salah satu yang menurut gue up and coming. Tinggal menit bermainnya ditambah lagi buat Amas. Menurut gue juga oke. Ya, tapi kita berharap aja ya pokoknya dengan semuanya nama-nama ini masuk ya jangan sampai MU flop lagi ya. Nggak mungkin. Menurut gue nggak mungkin. Tenang aja. Gue ini gimana Nggak ya? mungkin seburuk musim lalu. Tan, lo Produser, tahu gua nggak gimana seberapa gua capeknya gue ngeladenin para netizen itu ketika MU kalah? Sebentar, tapi sebentar. Fed naik kan? Tan. Gue mau tanya produser ini MU TV lagi. enggak. MU TV Enggak, lagi. enggak. Udah kita Bosan. ngomongin MU lagi. Oh, Milan TV, kita sekarang ke Milan TV. Oh, AC Milan Milan katanya kedatangan Iya. Kevin De Bruyne. Bukan. Modric dong. Itu Napoli. Bukan, itu itu Napoli. Modric. Oh itu Napoli ya? Napoli. Salah ya gue ya? Modric ya apa Iya. kedatangan Modric gimana tuh? Ya karena Akhirnya butuh dibeli duit kan? Renders dijual ya. Secara nama mungkin Modric bisa mengisi lubang tersebut. Tapi kan lo ngomongin prime Modric sama now Modric ya. Ya gue gak tahu. Agak lah. susah sih ya kalau untuk AC Milan gue sangat khawatir dengan para penggemarnya yang masih ada friksi sama ownership yang sekarang gitu kan Jerry Cardinal. Gue rasa dia nggak ngerti bola juga jadi ini yang jadi masalah gitu karena ketika dia ganti pelatih Parah itu pelatihnya dengan gaya yang berbeda jadi pemainnya juga Cold-blooded bingung tuh. jadi kan aneh gitu kan. Fonseca ke Conceição dengan konsep yang berbeda pemain yang ada nggak sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Conceição jadi susah. Dan pendukung mereka masih juga demo, mereka keluar di menit ke berapa 15. Ini bener gak sih ada kecenderungan klub-klub Itali itu harus memakai jasa pelatih Itali? Ya itu oke. Kebanyakan. Iya itu oke. Dan untuk big sites ya punya tendensi untuk ke arah seperti itu kan. Tapi kan yang menjadi kendala sekarang banyak banget American ownership yang nggak paham dengan situasi di Sepak Italia bola. gitu kan. Dan itu kan nggak cuma Ya, banyak sebuah klub loh ya. kan, tapi itu Iya, Parma kehidupan, juga itu kehidupan sebenarnya, mereka kan. Dan ini nggak belum bisa diterima bagaimana ownership ini harus mengerti juga apa yang diinginkan dengan ya kayak tadi identitas permainan dari tim itu kan sebenarnya udah terbentuk dan ketika lo lihat bahwa AC Milan sekarang di pertahanan Strahinja Pavlovic padahal dulu punya Franco Baresi kan itu ada hal yang aneh di situ. Oke itu bukan masalah ownernya, tapi masalah regulasi yang mengikat ownernya. 50 plus 1 rule. Apa itu? Bundesliga lagi. Bundesliga apa itu? Iya itu penting. Jadi ownernya nggak bisa benar-benar majority dalam hal segala macam bentuk keputusan. Tetap di diaturin sama supporters ya. Betul dibatasi. Jadi memang memiliki itu kayak istilahnya tuh stakeholdersnya itu namanya fans atau a group of fans atau community itu masih dapat tempat nuh. Makanya nggak asal bisa 150 juta euro untuk seorang Florian Wirtz. Gila ya Pak. Gue Harry Kane dibeli 100 juta euro aja. Gue sebenarnya antara setuju nggak setuju. Karena gue takutnya kena sial nggak juara aja. Jadi nggak dapat Kejadian toh di musim pertama Harry Kane nggak ada sama sekali kita dapat Iya. trofi. Cuman akhirnya kan emang kebukti Harry Kane is Harry Kane. Cuman kalau another triple digit purchase gue sih. Tapi yang aneh No gue juga bingung ya kenapa kan kalau dulu kan sebelum Florian Wirtz ada Jack Grealish yang punya nilai transfer yang juga luar Fantastis. biasa kan, 100 juta juga kan. Enzo, Enzo juga sama. 120 Dan ya. mereka semua butuh waktu untuk bisa nyaman dengan tag tersebut. Dan gue lucu kalau ngeliat bahwa orang bilang, oh Jack Grealish ini adalah satu transfer yang gagal. Wah, Dia ngaco. menang semua. Iya, ya, Di iya, Man City bener, gitu ya. gua kalau itu Dan gua dia pro, bisa pro. meng-upgrade penampilan dia nggak cuma menjadi one dimensional Jack yang kita kenal di Aston Villa gitu kan. Jadi kan harus ada pengorbanan terhadap penampilan dirinya sendiri untuk tim untuk ambil big lah, picture-nya. Adjust ambil gitu lah. ya. Kan Jack tinggal Grealish. cepet kan. Jack Grealish tuh, statement dari Adiani tuh. Buat teman-teman yang ngerasa Jack Grealish gagal dengan harganya katanya kemahalan,
Tapi dia terbukti ya, trofi dia dapat semua ya. Iya. Kan masalah minutes saja dia memang gak dapet. Iya. Ya dan mungkin Korban terakhir ya. rotasinya kita tahu siapa lagi Guardiola. Lu FPL aja masuk City aja ngeri. Bingung lah. Ganti terus, Teman-teman, ganti terus. ini FIFA Club World Cup. Format baru 32 tim. Konfederasi 1 bulan kompetisi. Nunu gak usah lu baca, gak Juni, ada. Kota Juli. Manchester gak ada wakilnya. Tempatnya di Amerika Serikat tuh. Iya. Seberapa bergengsi? Bukan masalah bergengsinya gak sih? Pantes gak sih di tengah semua berlangsung panjang ya kan? Pemain kapan istirahatnya no? Iya gimana recovery-nya? Pemain kan digaji mahal. Ya terus sama lu bius? Enggak juga lah. Ya kan katanya gitu. Ini gue udah gaji mahal-mahal, ayo kerja. Yuk, kerja Gitu. terus-terusan gitu ya. Ya kan gak tahu, gue kan cuma nanya doang. Iya. Gimana kalau Ya Mas ini gue sih tidak terlalu setuju sebenarnya FIFA Club World Cup karena memang windownya udah terlalu pendek banget buat pemain itu untuk istirahat. Kemudian ada untuk pemain yang juga baru dibeli, perlu waktu juga untuk adaptasi. Jangan jadikan alasan ini adalah untuk mereka bermain bersama, bullshit. Mereka membutuhkan waktu istirahat, waktu recovery. Dan kita tahu ya, recovery itu sangat penting buat seorang pemain olahraga, apalagi pemain sepak bola. Dalam satu pertandingan aja recovery aja perlu, antar pertandingan aja perlu. Apalagi antar liga ya, antar musim itu kan gak ada jendela istirahat. Maaf saya potong boleh? Boleh. Recovery itu dibutuhkan untuk semua orang. Bahkan seorang yang cuma olahraga jalan di kita butuh recovery. Ya, jadi namanya istirahat itu untuk otot-otot kita supaya tidak gampang cedera. Apalagi atlet. Nah, ilmu lagi nih bos. Kita harusnya ada segmen ilmu lagi nih bos. Enggak. Tapi bener recovery itu penting Iya, banget penting memang. banget. Terus Penting banget. Efeknya gimana tuh kalau Ya efeknya kalau recovery-nya kurang itu rentan untuk cedera. Paling gampang adalah ketika kita misalnya kita mau olahraga tapi kita kurang tidur. Itu kan otomatis daya konsentrasi kita berkurang Tan. Kita pasti main tuh agak ngambang. Kalau kalian pasti pernah ngerasain kurang tidur, main bola atau lari itu pasti akan ngambang. Dan kita mitigasi kalau lagi lari ngelihat jalanan itu udah konsentrasi berkurang, jalanan berlubang, tiba-tiba kita injak itu ankle. Cedera. Terus tiba-tiba kalau kita main bola ketabrak ankle, terus mitigasi kaki kita nggak siap, nggak kuat, ankle atau patah tulang cedera, bahaya. Tapi Kak Adi belum jawab ya. Kak Adi sendiri setuju gak sih? Ih FIFA ketawa lagi. more matches berarti more money. Tanya juga. As simple as that. Dan Oh, setuju sama gue berarti? apa tuh? Yang tadi, ya kan banyak duit. Oh iya banyak duit Iya. benar dan Banyak itu duit nggak bisa di bukan masalah pemainnya. Oh, bukan. Pemainnya oke, memang digaji dengan gaji luar biasa, automatically harus ada Iya, harus. extra dari mereka yang dibutuhkan oleh sebenarnya klub juga nggak semuanya setuju kan dengan adanya Club World Cup ini, tapi secara finansial untuk yang menyelenggarakan dan untuk TV more matches more money itu For adalah hal fans, yang more matches ya. For yang fans, dilihat. I don't think so. Karena opening match Al Ahly Inter Miami yang seperti gue katakan 65,000 Hard Rock Stadium masih 25,000 sekian. Sekarang dari $300 lebih tiketnya jadi Turun, drop. 50 Iya. dollars saja, bahkan ada yang $28 dengan dibagikan juga untuk free food buat orang-orang yang kurang mampu. Jadi memang ada masalah di sana karena ini satu paketan baru yang mungkin magnetnya masih belum terasa, apalagi digelarnya di Amerika dengan keadaan sekarang. Apalagi besok di Hard Rock Stadium itu ada ICE yang akan datang untuk mengamati penduduk-penduduk ilegal. Aduh itu lagi tuh Nu. Jadi kan itu juga mengurangi keinginan para penonton yang basically kalau di LA, di Miami itu Latino yang akan Iya, menonton pastilah. football. Dan ketika mereka punya tekanan kalau nanti gua digerebek dan diangkut seperti kemarin di Home Depot dan lain-lain kan keadaannya nggak pas. Jadi ini adalah situasi di mana tentunya Infantino udah coba untuk bargain sama Donald Trump, tapi sepertinya Trump nggak bisa menjaga ucapannya karena yang terjadi sebelum kompetisi yang baru ini bergulir dengan banyaknya tim yang ada, keadaannya nggak nyaman buat para supporter. Jadi ini situasi yang kembali ya sangat sulit. Kalau gue sih tetap balik ya di luar konteks politik tadi yang which is very very true yang Adi katakan. Maksudnya kan udah ada UEFA Nations. UEFA Nations aja masih banyak Too much games pro juga. kontra gitu kan. Tapi Tambah lagi-lagi more games more money. Ya. For us juga Iya sama. betul. Iya, iya. Semakin banyak pertandingan semakin banyak yang Tapi masuk. gue pernah tahu tuh ya ada artikel yang bilang sekarang jumlah penonton sepak bola itu berkurang. Anak-anak muda zaman sekarang
nggak nonton sepak bola secara utuh, tak. Clips. Nonton highlights. itu cuma highlight. Mini match. Mini match. Ya, tapi itu Oh, even mini match. Itu- tapi itu berpengaruh dari harga tiket menurut gue. Karena sepak bola itu kan sebenarnya untuk semua masyarakat, apalagi blue collar. Tapi dengan situasi wages yang semakin tinggi, yang nggak ada ceilingnya ini membuat situasinya buat Premier League, buat tim-tim di Premier League, di Serie A, La Liga, Bundesliga, ini sulit untuk bisa mencegah kenaikan tiket, mencegah kenaikan harga untuk kita nonton di apps. Ya karena itu tadi, karena wages yang diberikan itu udah nggak masuk akal. Transfer yang ada 150 juta untuk Florian bener Wirtz, dong gua. itu Makanya jangan membuat beli mahal-mahal supaya tiket penonton gak Nggak mahal. mahal. tapi marketnya demikian kan. Kita nggak bisa menahan market yang Florian Wirtz in demand. Average penonton per game, per stadium, Jerman itu nggak kalah sama Premier League. Iya betul. Jangan salah. Wah, statementnya Jerman gak kalah sama Premier League. Wah, kita tunggu aja episode depan kira-kira siapa nih. Kita karaoke Ya udah. dulu, karaoke Kalau dulu, ayo. masih Premier League.